Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang tanya ke saya, sesudah minum minyak Abaswirman, apakah tetap minum obat dari dokter? Apakah masih kontrol ke dokter? Bagusnya bagaimana? Oke, makanya saya buat video ini untuk menjawab pertanyaan ini, supaya Bapak Ibu paham apa yang harus dilakukan selama terapi menggunakan herbal dalam mengobati penyakitnya. Langsung saja ya. Mengutip pernyataan Romy Rafael bahwa dalam setiap kejadian selalu berlaku prinsip dualisme. Maksudnya, kalau ada kejadian buruk pasti ada sisi baiknya. Dan dalam kejadian baik ada saja sisi jeleknya. Contohnya corona sekarang ini. Selain menyerang kesehatan masyarakat, menyerang ekonomi, sosial, dan lain-lain, ternyata ada juga sisi baiknya. Masyarakat lebih memperhatikan faktor kesehatan, lebih memperhatikan imunitas, memperhatikan pola makan sehat, dan lain-lain. Ini kan juga sebuah kemajuan, di mana kesadaran hidup sehat tumbuh secara signifikan berkat serangan corona ini. Industri makanan sehat tumbuh pesat, sayuran organik, buah-buahan segar, dan jus sehat pertumbuhannya pesat sekali kalau dibandingkan dengan sebelum corona. Ini kan berita yang sangat menggembirakan. Juga industri pengobatan herbal lebih banyak dicari oleh masyarakat. Salah satu kelebihan pengobatan herbal adalah sembuhnya permanen karena dia langsung membersihkan plak penyebab penyempitan pembuluh darah arteri jantung. Bandingkan dengan obat-obatan kimia yang hanya berfungsi untuk mengencerkan darah dan memperlambat aliran darah. Makanya obat-obatan ini harus diminum seumur hidup karena plaknya sendiri yang penyebab penyempitan tidak bisa dibuang. Selain itu, pengobatan herbal juga bermanfaat meningkatkan imunitas. Jadi, walaupun nggak sakit, tetap aman diminum. Misalnya jahe merah, aman sekali diminum rutin setiap malam untuk memperkuat imunitas tubuh, menghilangkan pegal-pegal, melancarkan aliran darah, dan membuat tidur lebih nyenyak. Buat ya, buat yang sakit seperti flek paru-paru dan TBC, jahe merah juga sangat efektif untuk mengeluarkan cairan yang ada di paru-paru sehingga cepat sembuh. Jadi singkatnya, herbal bisa mengobati dan bisa meningkatkan imunitas. Hebat sekali kan? Oh iya, lalu ada yang tanya, jadi obat kimia nggak perlu dong kalau herbal sudah bisa mengatasi semuanya? Bentar ya, obat-obatan kimia tetap diperlukan untuk kasus-kasus tertentu seperti pada kejadian gawat darurat dan pada pasien yang mengalami gagal jantung atau gagal ginjal. Terus, apakah masih perlu kontrol ke dokter? Jawabnya adalah pengobatan herbal perlu waktu sampai penyakitnya bisa diatasi dengan tuntas. Seperti pada pasien jantung, biasanya diperlukan waktu 2-3 bulan sampai plak-plak penyebab penyempitan bisa dihancurkan sampai bersih. Selama waktu pengobatan ini, kalau masih kontrol ke dokter ya sebaiknya tetap kontrol untuk melihat perkembangan pengobatannya. Dibandingkan hasil tes darahnya sebelum dan sesudah terapi herbal. Bagaimana hasilnya? Kalau diketahui ada perubahan kan minum minyaknya juga jadi semangat sampai akhirnya sembuh total. Juga sebaiknya tetap periksa ke dokter atau ke lab untuk memastikan kalau jantungnya sudah betul-betul sehat. Tapi jangan bilang-bilang ya kalau minum herbal karena nggak semua dokter tahu manfaat herbal. Ada juga yang melarang, khawatir pasiennya sembuh. Oke, kalau pasiennya sembuh obatnya nggak laku dong. Oke. Sampai di sini sudah jelas ya. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan masukkan pertanyaannya pada kolom komentar. Atau kalau mau konsultasi kesehatan, bisa langsung menghubungi saya atau Abbas Firman di nomor yang ada di deskripsi. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.